Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Eliawati, NPM 216, kelas A 619, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Yogyakarta. Saya akan menjelaskan mengenai menu dan icon pada Microsoft Office Word 2013. Menu-menu pada Microsoft Word 2013. Quick Access Toolbar. Pada bagian pojok kiri atas lembar kerja Microsoft Office Word, ini berisi dari beberapa tombol untuk shortcut yang mempunyai fungsi pemanggilan perintah-perintah tertentu. Pada bagian ini telah dikelompokkan tombol-tombol yang akan sering digunakan, seperti halnya membuat dokumen baru, menyimpan dokumen, dan mencetak dokumen. Title bar, yaitu menunjukkan nama atau judul dokumen dan nama program yang sedang dijalankan. Menu bar terdiri dari file. File terdiri dari info. Info adalah berisi informasi mengenai Microsoft Word sendiri. Kemudian new. New adalah fungsinya untuk membuat proyek atau lembar kerja baru. Open, yang berfungsi untuk membuka file yang telah tersimpan. Save ataupun save as berguna untuk menyimpan file yang telah dibuat. Print adalah untuk mencetak hasil pekerjaan kita. Kemudian share. Share adalah digunakan untuk membagi file Word kita ke orang lain seperti melalui email ataupun blog. Kemudian export digunakan untuk mengubah atau mengkonversi format file Word menjadi format lain seperti PDF. Kemudian close digunakan untuk keluar dari lembar kerja Microsoft Word. Account digunakan untuk masuk ke situs Microsoft. Kemudian option berisi pengaturan-pengaturan di Microsoft Word itu sendiri seperti tampilan, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian home berisi clipboard, font, paragraf, style, dan juga editing. Kemudian pada insert terdiri dari cover page. Cover page adalah untuk menambahkan atau membuat halaman sampul yang akan membuat dokumen lebih bergaya. Kemudian blank page, yaitu menambahkan halaman kosong pada dokumen yang sedang aktif. Backbreak adalah untuk mengakhiri sesi halaman yang sedang ditulis dan berpindah ke halaman berikutnya. Tables, yaitu menambahkan tabel dengan jumlah yang akan kita tentukan. Kemudian picture, yaitu menambahkan gambar atau foto dari komputer. Online picture, yaitu menambahkan gambar atau foto dari berbagai sumber internet. Shapes, yaitu menambahkan bentuk seperti segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Kemudian smart art. Smart art adalah untuk menambahkan diagram untuk mengkomunikasikan dokumen secara visual. Kemudian chart untuk menambahkan bagan atau grafik untuk menjadikan presentasi lebih bergaya. Kemudian screenshot untuk menambahkan tangkapan layar dari jendela yang sedang aktif dari suatu komputer. Kemudian video online digunakan untuk menemukan dan menyisipkan video ke dalam dokumen dari berbagai sumber yang ada di internet. Kemudian App for Office, yaitu menambahkan aplikasi ke dalam dokumen dengan bantuan internet. Kemudian hyperlink. Hyperlink yaitu untuk membuat ke halaman web pada teks yang dipilih. Bookmark yaitu mempermudah saat membuka dokumen. Kemudian cross reference yaitu hyperlink yang mana label atau kategori dihasilkan secara otomatis. Kemudian comment, yaitu untuk menambahkan catatan pada bagian tertentu dalam dokumen. Setelah itu header untuk menambahkan informasi seperti judul penulis dan lain-lain pada bagian atas halaman dokumen.
Footer digunakan untuk menambah informasi seperti judul, penulis, dan lain-lain pada bagian bawah halaman dokumen. Page number yaitu memberikan penomoran pada halaman dokumen agar memudahkan pembaca mengetahui halaman yang sedang dibuka. Kemudian text box digunakan untuk menambahkan informasi penting ke dalam kotak teks. Quick part yaitu untuk menambahkan teks yang sudah diformat agar memudahkan menjalani dokumen. Kemudian word art yaitu untuk menambahkan teks dengan bentuk yang artistik. Kemudian drop cap yaitu membuat sebuah huruf kapital besar pada awal paragraf. Kemudian signature line untuk menambahkan baris tanda tangan. Date and time yaitu menambahkan tanggal dan waktu secara cepat. Object untuk menambahkan objek yang disematkan. Equation yaitu menambahkan persamaan atau rumus matematika. Symbols untuk menambahkan simbol yang tidak ada pada keyboard atau papan ketik. Kemudian pada desain terdapat tema. Tema adalah untuk memberi tema pada dokumen menggunakan warna, font, dan efek yang membuat tampilan menjadi menarik dan konsisten. Kemudian dokumen formatting untuk mengubah tampilan dokumen dengan memilih gaya set yang tersedia. Kemudian color untuk mengubah dengan cepat warna pada dokumen. Kemudian font untuk mengubah dengan cepat font atau teks pada dokumen dengan font baru. Set as default yaitu mencari semua dokumen baru. Efek untuk mengubah tampilan umum objek dalam dokumen. Paragraph spacing yaitu mengubah garis dan paragraf pada dokumen. Kemudian watermark yaitu untuk menambah teks hantu seperti rahasia atau mendesak di balik konten pada halaman. Page color yaitu menambah percikan warna pada dokumen dan mengubah warna halaman. Kemudian page border untuk menambah atau merubah batasan di sekitar halaman. Pada page layout terdiri margin. Margin adalah untuk mengatur lebar batas tulisan di atas, samping kiri, dan kanan serta bawah. Orientasi untuk mengatur bentuk penulisannya apakah melebar atau memanjang ke bawah. Size digunakan untuk mengatur ukuran kertas apakah HVS A4, folio, letter, atau legal. Kemudian kolom digunakan untuk membuat tulisannya berkolom-kolom seperti layaknya tulisan surat kabar. Kemudian indent untuk mengatur posisi paragraf apakah agak masuk atau dibuat pas pada marginnya. Kemudian spacing digunakan untuk mengatur spasi tulisan dari ketikan dengan menggunakan tool angka 6. Kemudian pada reference digunakan untuk memasukkan berbagai perintah seperti menuliskan footnote atau catatan kaki. Kemudian pada mailings digunakan untuk membuat mail. Pada review digunakan untuk mengecek kesalahan tata bahasa serta memproduksi dokumen. Pada view digunakan untuk menampilkan atau mencetak dokumen pada layar. Dokumen informasi. Ini menunjukkan jumlah atau tata letak halaman dari dokumen yang sedang kita gunakan atau jalankan. Dokumen informasi ini juga berfungsi untuk menunjukkan jumlah kata yang terdapat dalam dokumen tersebut. Zoom Tools merupakan bagian dari tampilan jendela Microsoft Office Word yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan ukuran kertas atau area kerja yang sedang digunakan. Windows Control terdapat pada bagian sisi kiri atas jendela. Pada umumnya terdapat 3 tombol yaitu Minimize, Restore, and Close yang berguna untuk menonaktifkan tampilan jendela, merubah ukuran tampilan jendela Microsoft Office Word, dan menutup tampilan jendela Microsoft Office Word 2013. Text area merupakan bagian halaman lembar kerja atau lembar kerja di mana di dalamnya kita menuliskan kata atau memasukkan gambar yang akan diolah. Icon-icon pada Microsoft Office Word 2013. Paste untuk menampilkan hasil dari copy atau cut. Cut untuk memindahkan teks atau gambar. Copy untuk menduplikat atau menggandakan teks atau gambar.
Format Painter untuk menduplikat format halaman dokumen ke dokumen lain. Bold untuk menebalkan teks. Italic untuk memiringkan teks. Underline untuk menggarisbawahi teks. Strike Talk untuk memberi garis tengah pada teks. Subscript untuk mengubah huruf menjadi lebih kecil di bawah garis teks. Superscript untuk mengubah huruf menjadi lebih kecil di atas garis teks. Text Effect and Typography untuk memberikan efek pada teks. Text Highlight Color untuk menandai huruf dengan warna background. Font Color untuk memberi warna pada huruf. Align Right untuk meratakan paragraf ke kiri. Center untuk meratakan paragraf ke tengah. Align Right untuk meratakan paragraf ke kanan. Justify untuk meratakan paragraf kiri dan kanan. Line and Paragraph Spacing untuk memberikan spasi paragraf. Shading untuk memberikan warna background pada area yang diblok atau ditandai. Borders untuk memberikan bingkai. Normal, salah satu bentuk style yang biasanya paling umum digunakan. No spacing adalah salah satu bentuk style. Heading 1 dan heading 2 adalah salah satu bentuk style. Title adalah salah satu bentuk style yang biasanya paling banyak digunakan untuk judul. More jika ingin menggunakan bentuk style yang lain atau masih banyak bentuk-bentuk style. Select adalah untuk memilih teks dengan format atau objek tertentu yang berada di belakang teks. Replace adalah untuk mengganti kata yang lebih dari satu dalam dokumen. Find untuk mencari teks di dalam dokumen. Show atau hide untuk menunjukkan tanda paragraf dan simbol format yang tersembunyi. Ini berfungsi untuk tata letak tugas lanjutan. Sort adalah untuk mengatur data dalam tabel. Increase indent adalah untuk memberikan tab ke kiri. Decrease indent untuk memberikan tab ke kanan. Multi-level list adalah untuk memberikan format bullet dan numbering secara bertingkat. Numbering untuk memberikan format nomor pada kalimat. Bullet untuk memberikan subpoint atau bullet pada kalimat. Clear all formatting untuk menghapus semua format atau menjadi normal seperti awal. Change case adalah untuk mengganti format kalimat, misal dari huruf kecil menjadi huruf kapital dan sebagainya. Decrease font size untuk mengecilkan ukuran huruf. Increase font size untuk memperbesar ukuran huruf. Font size adalah untuk mengatur ukuran huruf yang akan digunakan. Font adalah untuk memilih jenis huruf. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.